Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak semua hari ini? Insya Allah selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Baiklah, hari ini memasuki pembelajaran ketiga dan 4 subtema 1, tema 2. Marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah belajar sekilas tentang dongeng. Siapa yang masih ingat apa itu dongeng? Ya, dongeng adalah cerita hayalan atau cerita imajinasi. Jadi hari ini kita akan mempelajari unsur-unsur intrinsik dalam dongeng. Apa saja unsur itu? Ya, baiklah, kita dengarkan. Yang pertama, unsur intrinsik dalam dongeng yaitu tema. Jadi unsur yang paling penting yaitu tema. Tema adalah cerita pokok atau cerita inti dari keseluruhan cerita. Jadi tema itu adalah cerita pokoknya yang penting dari dongeng tersebut. Kemudian yang kedua adalah tokoh. Tokoh atau perwatakan. Tokoh adalah orang-orang dalam cerita tersebut, yaitu orang yang berperan dalam cerita. Tentu saja setiap tokoh memiliki perwatakan atau karakteristiknya sendiri. Misalnya, ada tokoh antagonis, yaitu tokoh yang memiliki sifat jahat, dan juga ada tokoh protagonis, yaitu tokoh yang memiliki sifat yang baik. Kemudian yang ketiga adalah alur. Nah, alur ini terdiri dari 3 alur. Biasanya yang pertama adalah alur maju. Alur maju ini menceritakan tentang tokoh dari masa sekarang ke masa yang akan datang, atau dari masa kecilnya, terus cerita itu maju-maju menceritakan dari proses kecil hingga dia besar atau hingga dewasa. Kemudian alur yang kedua yaitu alur mundur. Kalau tadi alur maju adalah menceritakan dari proses sekarang hingga ke depan atau dari kecil hingga ke besar, kalau alur mundur sebaliknya. Jadi dari besar menceritakan prosesnya ke kecil, yaitu menceritakan tentang masa lalu. Ya, kalau alur mundur menceritakan tentang masa lalu. Yang ketiga adalah alur campuran. Jadi alur campuran berisi tentang alur maju dan alur mundur. Nanti ceritanya bercerita tentang masa sekarang hingga ke masa depan, kemudian tiba-tiba kembali lagi ke masa lalunya, menceritakan maju mundur alurnya. Begitu namanya alur campuran. Unsur intrinsik yang keempat adalah latar. Nah, latar ini biasanya terdiri dari 2 atau 3. Di sini kita ambil 2 saja. Yang pertama ada latar waktu. Latar waktu contohnya menceritakan tentang kejadian di pagi hari, di siang hari, atau pada zaman dahulu kala. Ya, contohnya itu adalah latar waktu. Pada zaman dahulu kala, di pagi hari yang cerah atau di siang hari yang sangat panas, itu dinamakan latar waktu. Kemudian yang kedua ada namanya latar tempat. Tentu tahu kan apa itu tempat? Ya, tempat adalah lokasi. Biasanya langsung menceritakan tentang keadaan suatu daerah atau lokasi-lokasi tertentu. Misalnya di suatu hutan yang lebat atau di pedalaman gurun pasir. Bisa juga di suatu daerah, tepatnya di ibu kota, atau di pedesaan yang sangat damai. Itu namanya latar tempat. Nah, dan unsur yang terakhir atau yang kelima yaitu amanat. Amanat ini biasanya berisikan tentang pesan atau informasi yang ingin disampaikan oleh pengarang dongeng itu kepada orang yang membaca dongeng. Jadi dapat berupa pesan yang baik-baik ya. Jangan kalian ambil pesan atau amanat yang jelek dari sebuah cerita. Jadi ibu ulangi lagi, unsur intrinsik ada 5. Yang pertama tema, yang kedua tokoh, yang ketiga alur, dan yang keempat adalah latar, dan yang kelima
ada namanya amanat. Itu tadi 5 unsur intrinsik. Nah, untuk tugasnya, Ananda silahkan buka buku pada halaman 14. Di sana ada cerita tentang khasiat buah mengkudu. Khasiat buah mengkudu ini Ananda cari kelima unsur intrinsiknya dari temanya, tokoh, alur, latar, dan amanatnya. Jadi ditulis di buku tematik ya. Kemudian pelajaran selanjutnya yaitu manfaat dari tanaman atau tumbuh-tumbuhan. Nah, setiap makhluk hidup diciptakan pasti ada manfaatnya kan? Ya, betul sekali. Jadi tumbuhan juga memiliki manfaat. Yang pertama, manfaat tumbuhan atau tanaman yaitu sebagai sumber makanan. Itu adalah manfaat yang paling penting. Sumber makanan, sebagai sumber makanan. Misalnya apa ya? Ya, betul sekali. Misalnya ada buah-buahan atau sayur-sayuran yang kita makan. Itu adalah manfaat tumbuhan sebagai sumber makanan. Jadi sayur-sayuran dan buah-buahan. Kemudian yang kedua, manfaat tumbuhan sebagai bahan baku. Tahu apa artinya bahan baku? Ya, bahan baku adalah bahan pokok atau bahan utama. Jadi bahan baku atau bahan pokok atau bahan utama yang biasanya kita gunakan. Apa saja itu? Kalau Ananda sebutkan sebagai makanan, tentu kan itu sebagai manfaat yang pertama. Kalau kita lihat sebagai bahan baku atau bahan pokok itu bisa dilihat dari fungsinya. Misalnya bahan baku obat-obatan, contohnya tanaman jahe. Tanaman jahe biasanya dipakai untuk menghangatkan tubuh. Kemudian ada lagi yang namanya bahan pokok untuk wangi-wangian atau parfum. Biasanya itu diambil dari tanaman-tanaman yang berbau wangi, seperti bunga mawar, bunga melati, vanila, dan sebagainya. Itu bahan pokok parfum. Dan yang terakhir juga ada namanya bahan pokok apa lagi pokok. Dan juga ada bahan baku karet atau kertas atau kain. Kalau karet biasanya berasal dari pohon karet. Kalau kertas biasanya berasal dari kayu atau tumbuh-tumbuhan. Nah, dari kayu ini nanti akan diproses menjadi kertas. Dan juga kalau kain biasanya berasal dari tanaman kapas. Bagaimana? Tanaman kapas tentu adalah tumbuhan, bukannya langsung jadi kapas atau sintetik. Kapas itu berasal dari tumbuhan. Ada pohonnya besar sekali, nanti punya buah, dan di dalam buah itu yang cangkang yang keras terdapat kapas. Jadi untuk membuat kain dari kapas ini nanti kapasnya itu dipintal sehingga menjadi benang dan akhirnya bisa dibuat menjadi kain. Itu tadi manfaat tumbuhan sebagai bahan baku. Dan yang ketiga, tumbuhan bermanfaat sebagai bahan bangunan. Nah, jadi bahan bangunan, Ibu tanya dulu apa itu bangunan. Bangunan itu adalah rumah, Bu, sekolahan, gedung, restoran, kafe, mall. Nah, itu namanya bangunan. Bangunan juga yang terakhir atau ketiga itu sebagai furniture atau peralatan rumah, misalnya perabotan. Perabotan, tahu perabotan? Yang meja ini. Meja ini adalah perabotan atau furniture. Kursi, nah yang kita duduki itu juga termasuk furniture. Lemari, nah itu termasuk furniture. Dari mana bahan baku bangunan dan furniture itu? Tentu berasal dari kayu. Pernah kan lihat rumah yang terbuat dari kayu? Nah, jadi nanti pohon yang sudah besar, batangnya tuh sebesar ini kira-kira kali, dipotong, kemudian menjadi papan dan disusun, dibuat menjadi bangunan ataupun furniture atau perabotan tadi ya. Nah, itu tadi manfaat dari tumbuhan ada 3. Kita ulangi lagi, apa saja manfaat tumbuhan? Yang pertama sebagai sumber makanan,
yang kedua sebagai bahan baku, dan yang terakhir atau yang ketiga adalah sebagai bahan bangunan. Selanjutnya kita akan belajar untuk menyelesaikan soal penjumlahan dengan sifat komutatif. Kemarin kita telah belajar tentang sifat komutatif. Apa artinya sifat komutatif? Ya, betul sekali. Sifat komutatif adalah sifat pertukaran. Jadi, untuk penjumlahan kemarin telah Ibu jelaskan. Sifat pertukarannya itu terletak pada urutan-urutan angka pada sebelum sama dengan dan sesudah sama dengan. Jadi, kalau kita simpulkan sifat komutatif pada penjumlahan. Jadi, kalau kita simpulkan, sifat komutatif pada penjumlahan itu dapat ditulis dengan rumus seperti ini. Dapat dilihat, A ditambah B sama dengan B ditambah A. Jadi, kita lihat urutannya, A yang tadinya di depan, ini sama dengan ya, A yang tadinya di depan, ketika di sebelah sama dengan atau sesudah sama dengan, hingga urutannya menjadi di belakang atau sesudah tambah. Sedangkan B yang tadinya di belakang ketika sesudah sama dengan berubah urutannya menjadi di depan. Jadi angkanya sama. Yang A ini menyimbolkan angka yang sama dengan A, letaknya di sini di depan dan di belakang, dan D letaknya seperti ini. Jadi kalau ada soal penjumlahan tentang sifat komutatif, kita tinggal lihat keseimbangan antara angka sebelum sama dengan dan sesudah sama dengan. Dapat dimengerti sampai di sini? Ya, kalau dapat dimengerti, kita lanjutkan lagi kepada soal contohnya. Di sini ada 5 contoh soal yang akan kita selesaikan. Yang pertama ada 445 ditambah 500 sama dengan titik-titik ditambah 445. Nah, kita lihat titik-titik apa yang kosongnya ini berada pada di depan sudah sama dengan. Jadi kalau kita lihat yang mana angka yang tidak ada pasangannya antara kanan dan kiri? Ya, 500. Berarti dapat kita di sini tulis jawabannya adalah 500. Mudah kan? Jadi kita tinggal sesuaikan angka yang sebelum sama dengan dan sesudah sama dengan. Untuk soal yang kedua, hampir sama dengan soal yang pertama. Kita lihat dulu soalnya. 195 ditambah 304 sama dengan 304 ditambah titik-titik-titik. Kali ini yang kosong atau titik-titiknya di belakang. Kita lihat mana lagi yang tidak ada pasangannya. 304 ada pasangannya 304, yang tidak ada pasangannya adalah 195. Berarti kita tinggal tulis di sini 195. Nah, sampai di sini udah kan untuk mengisinya. Yang ketiga, titik-titiknya ada 2. Nih, 790 ditambah titik-titik sama dengan 112 ditambah titik-titik. Nah, jangan khawatir kalau seperti ini. Di sini kita tidak bisa menemukan mana yang seimbang ya. Nah, mana yang sama angkanya tidak ada di sini. Jadi kita ingat kembali dari rumusnya tadi, yaitu A plus B sama dengan B plus A, di mana A-nya tadi di depan dan di belakang, B-nya di depan dan berubah menjadi B-nya tadi di belakang berubah menjadi di depan. Kita samakan. Misalnya 790 ini adalah A, berarti untuk sesudah sama dengan A-nya ada di belakang. Pindah ke sini. Di sini kita tinggal tulis 790. Berarti titik-titik ini kita tinggal tulis yang 112. 112. Nah, mudah kan? Walaupun ada 2 titik-titik, kita masih bisa mencarinya dengan melihat 2 angka di sebelum sama dengan dan sesudah sama dengan. Sama. Untuk contoh yang D, titik-titik ditambah 715 sama dengan titik-titik ditambah 85. Kita tukar posisinya, 85 di belakang, ini berarti di sebelum sama dengan adalah di depan. 85. 715 berarti di sini di belakang kosong 715. Sampai di sini mengerti? Insya Allah mengerti ya. Yang terakhir,
titik-titik ditambah titik-titik sama dengan 550 dan ditambah 450. Yang ini juga mudah, kita lihat lagi rumusnya. Nah, titik-titik. Lihat ya, berubah posisi A plus B, B plus A. Berarti di sini 550 dan 450-nya berubah posisi. Yang tadinya di depan ada 550, kita rubah 550-nya di belakang sini. Yang ini 450 tadinya di belakang, kita rubah menjadi di depan. Jadi jawabannya adalah 450 ditambah 550 sama dengan 550 ditambah 450. Insya Allah sampai di sini mengerti ya. Selanjutnya, meminta maaf. Mengucapkan maaf memerlukan keberanian dan kebesaran hati. Kita sebaiknya mengakui bahwa kita berbuat kesalahan terlebih dahulu. Setelahnya, kita ucapkan permintaan maaf. Jangan pernah merasa malu untuk meminta maaf, karena dengan berani meminta maaf, orang lain akan menghargai kita. Jika kita berani mengakui kesalahan dan meminta maaf, kita adalah orang yang hebat. Saat meminta maaf, lakukanlah dengan tulus hati. Jika orang meminta maaf kepada kita, maafkan dengan ikhlas. Kalian juga harus berjanji di dalam hati untuk menghindari melakukan kesalahan yang sama. Nah, anak-anak semua sampai hari ini dulu. Anak-anak semua sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Jangan lupakan tugasnya, yaitu pada halaman 14, khasiat buah mengkudu, dicari unsur intrinsiknya ya. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan komen-komen.